Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Safana dengan NIM 2120207032 dari program studi Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi 2. Di sini saya akan memaparkan proposal dari tugas mata kuliah kolokium yang diampu oleh Ibu Dr. Yulia Trisamiha, MPD. Nah, di sini proposal penelitian saya judulnya terkait hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar IPA peserta didik pada materi sistem saraf di MTS Alia 1 Palembang. Baik, untuk pemaparan yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian dari proposal yang telah saya buat, di mana latar belakangnya ini peserta didik itu harus menguasai beberapa keterampilan, kemampuan yang termasuk kecerdasan, kepribadian, kontrol diri, kekuatan spiritual, moral, dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, di mana pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini juga diharapkan dapat merangsang imajinasi peserta didik karena pada materi sistem saraf memerlukan tingkat kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Nah, pada penelitian ini saya tertarik untuk mengeksplorasi peran dari kecerdasan emosional dalam pencapaian hasil belajar peserta didik, khususnya pada materi sistem saraf pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 9. Nah, di mana keterlibatan kecerdasan emosional dalam pembelajaran dalam proses pembelajaran ini diharapkan dapat menunjukkan hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar peserta didik pada materi sistem saraf dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, berdasarkan hal tersebut juga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan judul saya tadi, yaitu hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar ilmu pengetahuan alam peserta didik pada materi sistem saraf di MTS Alia 1 Palembang. Nah, yang selanjutnya di sini ada identifikasi masalah di mana terdapat peserta didik yang marah-marah, kemudian terdapat juga peserta didik yang tidak fokus pada saat proses belajar. Kemudian tujuan penelitian saya ini yang pertama itu untuk meneliti peran dari kecerdasan emosional di mana sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dari peserta didik tersebut, khususnya pada materi sistem saraf. Yang kedua ini tujuannya untuk menyelidiki hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA dengan fokusnya pada kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi dan menjaga kestabilan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini tujuannya untuk menganalisis pengaruh ataupun dampak kecerdasan emosional terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami, merespon, dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan dalam materi sistem saraf. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat saya golongkan menjadi 4. Yang pertama itu manfaatnya bagi guru, di mana penelitian ini dapat membantu guru untuk memahami peran dan hubungan kecerdasan emosional dalam hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ini manfaat bagi peserta didik tersebut, di mana penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kecerdasan emosional dapat mempengaruhi pemahaman materi, khususnya pada materi sistem saraf. Kemudian yang ketiga ini manfaat bagi sekolah, di mana penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan manfaat yang terakhir atau yang keempat, manfaat bagi peneliti atau bagi saya sendiri, di mana penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar pada materi tertentu, seperti pada materi sistem saraf. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini saya membatasi 4 batasan masalahnya. Yang pertama ini saya membatasi pada pengamatan peran kecerdasan emosional dalam pencapaian hasil belajar peserta didik, khususnya pada materi sistem saraf dan dalam mata pelajaran IPA. Yang kedua, fokus penelitian ini terbatas pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan sistem saraf pada mata pelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, variabel yang diamati pun hanya mencakup aspek kecerdasan emosional dan pencapaian hasil belajar peserta didik tersebut tanpa melibatkan ataupun mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kecerdasan intelektual dan faktor-faktor internal lainnya. Kemudian yang keempat, dalam penelitian ini tidak akan membahas pengaruh langsung dari faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial ataupun kualitas pengajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya ini ada landasan teorinya. Dalam penelitian ini yang pertama terkait kecerdasan emosional, di mana mengacu pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan tepat, serta dapat memanfaatkannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pembelajaran.
Yang kedua ini terkait dalam sistem saraf dan pembelajaran IPA, di mana sistem saraf ini kan memainkan peran kunci yang dalam terhadap pemahaman konsep-konsep ilmiah, merespon informasi sensorik dan mengatur respon motorik, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan materi IPA tersebut. Kemudian yang ketiga ini pembelajaran dan kognitif, di mana teori ini dapat menggambarkan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam pikiran peserta didik. Kemudian yang keempat, hubungan emosi dan pembelajaran, di mana emosi yang stabil dan positif dapat dipercaya untuk meningkatkan motivasi, perhatian, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Sementara emosi yang negatif atau yang tidak stabil dapat menghambat proses belajar dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Nah, yang selanjutnya ada penelitian terdahulu atau sumber referensi yang saya ambil. Yang pertama ini dari Ansori pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dan Konsep Diri dengan hasil belajar biologi siswa SMA negeri di Kabupaten Jeneponto, yang diterbiti oleh Jurnal Biogenerasi pada Jurnal Pendidikan Biologi. Kemudian yang kedua, Asma pada tahun 2021, di mana judul penelitiannya tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan kesiapan belajar dengan hasil belajar biologi kelas 11 SMA Negeri Bulukumba, yang diterbitkan pada Jurnal Jupe pada Jurnal Pendidikan Mandala. Baik, yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ini pendekatan kecerdasan emosional, yang dianalisis akan berfokus pada peran kecerdasan emosional dalam pembelajaran IPA dengan mengidentifikasi komponen kecerdasan emosional yang relevan seperti pengelolaan emosi, kesadaran diri, motivasi diri, dan kemampuan sosial. Kemudian yang kedua ini ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap pembelajaran IPA, di mana penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana tingkat kecerdasan emosional peserta didik dapat mempengaruhi pemahaman, respon, dan aplikasi konsep-konsep IPA, khususnya pada materi sistem saraf. Kemudian yang ketiga, itu ada faktor-faktor pendukung, seperti identifikasi faktor-faktor lainnya yang memungkinkan mempengaruhi hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar, seperti metode pengajaran, lingkungan pembelajaran, motivasi intrinsik, dan dukungan sosial. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana ada dua hipotesis. Ada hipotesis utama, di mana hipotesis ini terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik pada materi sistem saraf. Nah, untuk yang kedua, hipotesis kedua ini, di mana peserta didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi akan menunjukkan pemahaman yang lebih baik, kemampuan respon yang lebih efektif, dan aplikasi konsep yang lebih kuat dalam materi sistem saraf dibandingkan dengan peserta didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Selanjutnya ada jenis penelitian. Nah, dalam penelitian kali ini, jenis penelitiannya ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain korelasi dan eksploratory. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada metode penelitian, di mana penelitian saya ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain korelasi dan eksploratory. Kemudian yang kedua itu ada populasi dan sampel, di mana populasinya ini peserta didik pada tingkat menengah pertama SMP. Untuk sampelnya sendiri terdiri dari 50 peserta didik yang dipilih secara proporsi. Kemudian ada instrumen penelitiannya, di mana yang pertama itu ada kuesioner kecerdasan emosional, dan yang kedua itu ada tes hasil belajar IPA, kemudian yang ketiga ada kuesioner faktor pendukung. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data, di mana langkah-langkahnya ini pertama menyebarkan kuesioner kecerdasan emosional dan faktor pendukung. Kemudian yang kedua itu melakukan tes hasil belajar IPA pada materi sistem saraf. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada 4. Yang pertama ada uji korelasi person, yang kedua ada uji T independen, yang ketiga ada analisis regresi linear, dan yang keempat ada analisis moderasi. Selanjutnya yang terakhir itu setelah kita melakukan semuanya, membuat kesimpulan dan pelaporan dengan interpretasi dan penyajian hasil analisis, kemudian penulisan pelaporan penelitian. Baik, yang terakhir ada model penelitian, di mana di sini saya menggunakan variabel X-nya itu kecerdasan emosional, kemudian variabel Y-nya itu hasil belajar IPA terkait pemahaman respon dan aplikasi dari hasil belajar IPA tersebut. Kemudian ada faktor pendukungnya seperti metode pengajaran, lingkungan pembelajaran, dan dukungan sosial. Baik, sekiranya itu saja pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saya kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.